Pernah nggak kamu duduk depan laptop mau bikin konten, nulis artikel, atau mulai proyek baru, tapi kepala kosong? Ide nggak mau datang, padahal deadline udah mepet. Frustrasi kan? Nah, masalah itulah yang hari ini kita pecahkan bareng. Karena Google diam-diam sudah menyiapkan senjata rahasia di Gemini AI yang bernama pencari ide atau brainstormer. Sebuah fitur khusus yang dirancang buat kamu yang butuh ide kreatif dalam hitungan detik, bukan hitungan jam. Pencari ide ini adalah salah satu gem bawaan dari Google di dalam Gemini AI. Gem sendiri itu ibarat pakar AI pribadi yang sudah diprogram khusus untuk satu tugas tertentu. Kalau kamu pilih gem pencari ide, artinya kamu sedang mengaktifkan mode brainstorming penuh, di mana Gemini nggak sekedar menjawab pertanyaan, tapi aktif menggali, mengeksplorasi, dan memunculkan ide-ide segar yang relevan buat kebutuhanmu. Di video ini, saya akan tunjukkan langkah demi langkah cara pakainya. Dan yang paling seru, saya akan kasih kamu contoh nyata bagaimana pencari ide bekerja secara langsung. Yuk kita mulai, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Saya sangat butuh dukungan dan subscribe dari kalian semua. Oke, kita mulai dari awal. Caranya, buka browser di device kalian masing-masing, baik melalui komputer, laptop, tablet, maupun lewat Google Chrome di HP kalian. Atau pakai aplikasi Gemini juga bisa ya, tekniknya hampir sama persis. Setelah kalian buka browser, masukkan situs Gemini, yaitu gemini.google.com seperti ini. Lalu enter. Tunggu beberapa saat sampai tampilan Gemini diperlihatkan di layar, lalu login ke akun kalian. Kemudian tekan ikon 3 garis horizontal yang ada di pojok kiri layar, seperti ini. Lalu klik gem, fitur gem, seperti ini. Kemudian scroll ke bawah, cari mode pencari ide. Setelah kalian menemukannya, klik pencari ide. Tunggu beberapa saat sampai modenya terbuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, di sini kalian bisa klik di kolom memasukkan prompt atau narasi atau apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian butuhkan. Jadi kalian bisa masukkan prompt di sini ya, promptnya di sini. Apapun yang kalian pikirkan bisa kalian masukkan ke dalam kolom ini. Nanti brainstormer atau mode pencari ide ini akan mencarikan ide sesuai dengan yang kamu jelaskan. Sebagai contoh, saya akan masukkan prompt, aku mau bikin konten YouTube untuk pelajar SMA tentang tips produktivitas belajar. Bantu aku temukan 10 ide video yang menarik, unik, dan belum banyak dibahas. Nah, contoh promptnya seperti ini ya. Saya mau bikin konten YouTube. Jadi di sini saya minta ide video yang menarik tentang konten YouTube untuk pelajar SMA. Kalian bisa bilang kalian videonya ditujukan kepada siapa, seperti pelajar SMA, tentang apa, dan gimana. Nah, setelah kalian masukkan promptnya, nanti prompt ini saya juga sediakan di deskripsi video, nanti kalian bisa pakai dan diubah sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, setelah kalian berikan prompt, lanjut tekan cepat. Di sini kita bisa pilih penalaran atau pro untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, setelah itu tekan tombol kirim. Oke, sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Dalam beberapa detik akan ditampilkan oleh AI. Biarkan AI bekerja mencari ide sesuai dengan prompt yang kita berikan. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Jadi mode ini bedanya dengan chat biasa, di mana kalau chat biasa dia hanya akan memberikan idenya saja. Tapi kalau mode ini dia akan menggali informasi dengan memberikan pertanyaan seperti ini.
Seperti kamu lebih suka gaya video yang estetik dan tenang atau energik, banyak bicaranya dan penuh humor. Kamu ingin dikenal dengan sebagai si jenius yang punya rahasia, si mantan pemalas yang tobat, atau si anak organisasi yang super sibuk. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh mode ini dan kalian bisa jawab satu persatu atau jawab salah satunya pun juga bisa ya. Jadi ini hebatnya dari mode pencari ide. Jadi dia bukan hanya memberikan ide, tapi dia menggali informasi, menggali apa yang kita butuhkan. Dimana kita yang awalnya tidak tahu apa-apa, yang kita tidak mengerti kita mau lakukan apa. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini, kita jadi tahu dan mendapatkan inspirasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, saya akan jawab salah satunya saja ya, seperti kita jawab salah satunya saja. Saya mau gaya video yang tenang dan estetik. Nah, seperti ini. Jadi saya hanya jawab satu pertanyaan saja. Bisa dijawab sekaligus 3 atau 2 untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi sebagai contoh saya hanya jawab satu pertanyaan saja ya. Nah, setelah kalian jawab pertanyaannya, tekan enter lagi. Tunggu beberapa saat lagi sampai dia memberikan ide terbaru, tanpa menghilangkan ide-ide yang sebelumnya dia berikan di atas. Nah, di sini kita bisa dapat pilihan yang sangat menarik, gaya tenang dan estetik. Nah, sekarang dia memberikan ide yang unik sesuai dengan jawaban yang kita berikan. Nah, di sini kamu bisa baca ide-idenya, ada 10 ide sesuai dengan yang saya minta. Selain itu, dia juga akan berikan pertanyaan lagi, kalian bisa jawab lagi sampai benar-benar ada ide yang benar-benar sesuai. Jika misalnya kalian sudah puas dengan salah satu ide yang dia berikan dan kalian tidak mau lagi menjawab pertanyaannya, kalian bisa langsung minta untuk memperpanjang idenya dengan cara memilih salah satu ide dari 10 ide yang dia berikan. Sebagai contoh, saya akan pilih ide yang ke-10, video pendek dengan narasi puitis tentang mengapa belajar itu penting diiringi visual kegiatan belajar yang sinematik. Nah, kita pilih. Saya mau ide nomor 10. Nah, kita bisa pilih. Jika kamu sudah mendapatkan ide sesuai dengan yang kamu minati, yang kamu inginkan, kamu sudah bisa stop menjawab pertanyaan yang dia berikan dan langsung bilang kamu mau ide nomor keberapa, seperti itu. Nah, di sini dia sudah memberikan konsep videonya, alur visualnya, contoh naskah narasinya, elemen pendukungnya, serta tips tambahan agar video kamu terkesan unik. Keren kan? Jadi hanya dalam beberapa menit saja kamu sudah bisa menghasilkan narasi video seperti ini yang begitu keren dan begitu mendukung sesuai dengan jawaban-jawaban yang kamu berikan. Mudah kan? Jadi hanya dengan menggunakan fitur pencari ide di Gemini AI, kamu sudah bisa mendapatkan ide konten produktivitas buat video YouTube seperti ini. Jadi sangat mudah. Jadi langkah-langkah itu bisa kalian
lakukan di Gemini AI sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi. Kalian juga bisa menggunakan prompt yang ada di pencari ide. Misalnya di sini kita ada ide kado terjangkau atau kreatif untuk ulang tahun teman, atau bagaimana cara mendekorasi ruangan, atau bantu rencanakan reuni keluarga, atau apa saja contoh piknik seru buat anak-anak. Jadi kalian bisa dapatkan banyak ide di pencari ide ini hanya dengan memasukkan prompt atau setitik pikiran kamu saja. Dia sudah bisa memberikan kamu ide yang cemerlang, dan bukan cuma memberikan ide tapi memberikan narasi untuk video ataupun apapun itu yang kamu butuhkan. Jadi sangat mudah kan? Begitu cara menggunakan fitur pencari ide di Gemini AI. Oke, saya harap teknik dan langkah-langkah ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah.